Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi itu, suasana rumah Abu Nawas berubah mencekam. Bukan karena pertengkaran, bukan pula karena bencana alam, melainkan karena tanah rumahnya porak-poranda akibat digali oleh para pengawal istana. Abu Nawas duduk termenung dengan wajah muram, tak berkata sepatah kata pun. Sang istri mendekat perlahan, membawa kabar yang tak kalah menyakitkan. "Maafkan aku, suamiku. Aku tak mampu menghalangi mereka. Para pengawal datang atas perintah raja. Katanya, Baginda bermimpi ada harta karun terpendam di bawah rumah kita, emas dan permata yang luar biasa nilainya." Abu Nawas menghela napas dalam. Rumahnya digali tanpa izin, dijungkir balikan oleh orang-orang kerajaan. Tapi yang lebih menyakitkan, setelah mereka gagal menemukan apapun, tidak ada permintaan maaf, tidak ada ganti rugi, tidak ada keadilan. Sepanjang hari Abu Nawas tak bicara banyak. Makanan yang disajikan istrinya hanya disentuh, tidak dimakan. Ia duduk dalam diam, memikirkan bagaimana cara membalas kesewenang-wenangan itu. Tapi hingga malam tiba, belum ada ide yang muncul. Keesokan harinya, makanan yang dibiarkannya semalam menjadi basi. Dan seperti biasa, lalat-lalat pun berdatangan. Mereka hinggap di piring, berputar-putar di atas makanan, dan mengeluarkan suara khas yang mengganggu. Tapi justru di saat itulah, mata Abu Nawas berbinar. "Istriku," ujarnya dengan nada serius namun penuh semangat, "ambillah penutup makanan ini dan tongkat besi yang biasa kupakai untuk menggembala kambing." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. Abu Nawas tersenyum. "Karena keadilan harus ditegakkan, dan para lalat ini akan membantuku melakukannya." Segera ia berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas memberi hormat dan berkata kepada raja, "Ampun, Baginda. Aku datang karena rumahku telah dikuasai oleh tamu-tamu tak diundang yang memakan makanan kami tanpa izin." Raja mengernyitkan dahi. "Siapa mereka, wahai Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas membuka penutup piring. Puluhan lalat beterbangan keluar. "Lalat-lalat ini, Baginda, mereka seenaknya masuk rumah kami dan menghabiskan makanan kami. Aku datang menuntut keadilan." Raja tertawa kecil. "Keadilan seperti apa yang kau inginkan dari para lalat? Aku hanya ingin surat izin dari Baginda. Izinkan aku menghukum lalat-lalat ini dimanapun mereka hinggap." Meskipun terdengar tak masuk akal, Raja tak ingin ditertawakan para menterinya yang ikut hadir. Maka ia pun menandatangani surat izin itu dan memberikannya kepada Abu Nawas. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera bertindak. Ia mengayunkan tongkat besinya, mengejar setiap lalat yang hinggap di perabotan istana. Lalat di kaca, kaca pecah. Lalat di vas bunga, vas hancur. Lalat di patung-patung dan lukisan, semuanya rusak oleh pukulan tongkat Abu Nawas. Puncaknya, seekor lalat hinggap di guci kesayangan raja. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas menghantam guci itu hingga hancur berkeping-keping. Raja terbelalak, tapi tak bisa berkata apa-apa. Bukankah ia sendiri yang memberi izin? Akhirnya, Raja hanya bisa tertunduk. Ia sadar, tindakan gegabahnya terhadap rumah Abu Nawas kini berbalik kepadanya. Semua itu berawal dari satu mimpi, dan berakhir dengan kerusakan nyata di dalam istana. Abu Nawas berpamitan pulang dengan wajah puas. Di rumah, ia langsung menceritakan semuanya kepada istrinya. "Terkadang," katanya sambil tertawa kecil, "keadilan datang dari arah yang paling tak terduga, bahkan dari lalat-lalat kecil yang mengganggu itu." Cerita selanjutnya. Pagi itu, suasana rumah Abu Nawas jauh dari kata tenang. Abu Nawas terduduk lemas di sudut ruangan, menatap bekas-bekas galian di lantai rumahnya. Sang istri datang membawa kabar yang membuat hatinya semakin hancur. "Maafkan aku tak bisa berbuat banyak," kata istrinya pelan. "Tadi pagi, para pengawal istana datang. Katanya raja bermimpi ada emas dan permata tersembunyi di bawah rumah kita. Maka rumah ini mereka gali dengan paksa." Abu Nawas menahan napas panjang. Mimpi seorang raja telah menghancurkan rumahnya. Yang lebih menyakitkan, tak ada permintaan maaf, tak ada ganti rugi, bahkan sepatah kata penjelasan pun tak diberikan. Hari itu Abu Nawas hanya diam. Makanan yang dihidangkan istrinya dibiarkan dingin. Ia duduk merenung, mencari cara untuk membalas ketidakadilan yang dialaminya. Namun hingga malam menjelang, belum juga ia menemukan ide. Keesokan harinya,
Piring berisi makanan sisa di rumahnya mulai dikerumuni lalat. Puluhan lalat terbang ke sana kemari. Dan saat itulah, sebuah senyum kecil terukir di wajah Abu Nawas. "Istriku," katanya sambil bangkit dari tempat duduk, "tolong ambilkan penutup makanan ini dan tongkat besi yang ada di pojok gudang." "Untuk apa, suamiku?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas raja, tapi dengan cara yang tak pernah ia bayangkan," jawab Abu Nawas penuh semangat. Dengan langkah mantap, Abu Nawas menuju istana. Ia memberi salam, lalu berkata kepada raja, "Ampun Baginda, aku datang karena ingin mengadu. Rumahku didatangi tamu tak diundang. Mereka merusak ketenangan dan memakan makanan kami tanpa izin." "Siapa mereka?" tanya raja dengan heran. Abu Nawas membuka penutup piring yang ia bawa. "Lalat-lalat ini, tuanku. Mereka menyerbu rumahku, dan aku datang kemari karena hanya padamulah aku bisa mengadu." Raja menahan tawa. "Lalu, apa yang kau harapkan dariku?" "Aku memohon surat izin resmi dari Baginda, agar aku bisa menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun mereka hinggap," jawab Abu Nawas tegas. Karena saat itu para pejabat tinggi istana sedang berkumpul, raja tidak ingin terlihat semena-mena. Maka dengan terpaksa, ia menandatangani surat izin yang diminta Abu Nawas. Setelah mendapat izin, Abu Nawas pun bertindak. Ia mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu dengan tongkat besinya. Seekor lalat hinggap di vas bunga, Abu Nawas memukul vas itu hingga pecah. Lalat lain hinggap di patung marmer, dan patung itu pun retak. Kaca, meja, dan hiasan istana hancur satu persatu. Raja hanya bisa terpaku. Ketika akhirnya seekor lalat hinggap di guci antik miliknya, Abu Nawas memukulnya tanpa ragu. Guci pun remuk di tempat. Abu Nawas menghentikan aksinya, lalu menatap raja. "Ampun Baginda, aku hanya menjalankan perintah sesuai izin yang telah diberikan." Raja tertunduk. Ia baru menyadari, kesewenang-wenangannya terhadap rakyat bisa berbalik menyerangnya sendiri. Ia merasa malu dan bersalah. Abu Nawas pun pamit pulang, dengan hati lega. Di rumah, ia tak sabar ingin menceritakan semua kejadian itu kepada istrinya, bagaimana ia membalas perbuatan raja dengan cara yang cerdas dan tak terduga. Cerita selanjutnya, pagi itu, langit tampak cerah, tapi hati Abu Nawas justru mendung. Ia terduduk lesu di sudut rumah yang kini penuh lubang dan tanah yang berserakan. Sang istri datang dengan wajah cemas, membawa kabar yang membuat dada Abu Nawas semakin sesak. "Maafkan aku tidak bisa menghentikan mereka, suamiku," ucap istrinya. "Pengawal istana datang tadi pagi. Katanya, raja memimpikannya harta karun terkubur di bawah rumah kita. Maka mereka menggali tanpa permisi." Abu Nawas menatap lantai yang kini bolong di sana-sini. Tak ada permata, tak ada emas. Tapi yang paling menyakitkan, tak ada sepatah kata maaf pun dari raja. Rumah rusak, harga diri ikut tercabik, dan raja tetap tenang di singgasananya. Hari itu Abu Nawas termenung lama, bahkan makanan yang disajikan istrinya pun tak disentuh. Ia diam hingga malam, memikirkan balasan yang pantas untuk perlakuan sewenang-wenang itu. Namun, belum juga ia menemukan jawaban. Keesokan paginya, seekor lalat datang hinggap di makanan yang sudah basi. Lalu lalat lain menyusul, dan dalam waktu singkat, kerumunan lalat pun berpesta pora. Tiba-tiba mata Abu Nawas berbinar. "Istriku, cepat, ambilkan penutup makanan ini dan sebatang tongkat besi." Istrinya menatap heran. "Untuk apa, suamiku?" Abu Nawas tersenyum penuh makna. "Sudah saatnya raja merasakan apa yang kita rasakan." Tanpa membuang waktu, Abu Nawas melangkah ke istana. Ia memberikan salam hormat, lalu berdiri tegak di hadapan raja. "Ampun, Baginda, aku datang bukan untuk mengeluh, melainkan untuk meminta keadilan." "Apa yang terjadi?" tanya raja penasaran. "Ada tamu tak diundang masuk ke rumahku dan dengan beraninya memakan makanan kami," jawab Abu Nawas sambil memperlihatkan piring berisi makanan basi yang dikerubungi lalat. "Aku ingin keadilan untuk pelanggaran ini." "Siapa tamu-tamu itu?" tanya raja. "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas tenang. "Mereka tak tahu sopan santun dan merampas makanan rakyatmu." Raja hampir tertawa, tapi menahan diri karena para menteri sedang hadir. "Lalu apa yang kau inginkan sebagai balasan?" "Sederhana saja, beri aku surat izin agar aku bisa menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun mereka hinggap," pinta Abu Nawas serius. Tak ingin terlihat semena-mena, raja akhirnya menandatangani surat tersebut.
Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas benar-benar akan memanfaatkannya. Dan benar saja, Abu Nawas segera bertindak. Begitu lalat-lalat terbang ke sekeliling istana, Abu Nawas mengayunkan tongkatnya. Kaca-kaca jendela pecah, patung-patung mahal retak, vas bunga kesayangan raja hancur berkeping-keping. Lalat-lalat terus berpindah tempat, dan tongkat Abu Nawas terus mengejar. Puncaknya, ketika seekor lalat hinggap di guci tua peninggalan kerajaan, Abu Nawas memukulnya tanpa ragu. Guci pun remuk di depan mata raja. Raja hanya bisa terdiam. Ia sadar, ini bukan hanya tentang lalat. Ini tentang keadilan yang telah ia abaikan. Setelah merasa cukup, Abu Nawas berpamitan. Ia melangkah pulang dengan hati ringan, meninggalkan istana dalam kekacauan. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan segalanya kepada sang istri. Senyum lebar menghiasi wajah Abu Nawas. Kini ia tahu, bahwa bahkan ketidakadilan pun bisa dibalas, dengan akal dan sedikit kelucuan. Cerita selanjutnya. Hari itu, rumah Abu Nawas tidak lagi menjadi tempat yang damai. Abu Nawas hanya bisa menatap kosong ke arah lantai yang kini bolong-bolong, tanah berserakan, dan dinding yang penuh retakan. Rumahnya telah digali, dirusak tanpa belas kasihan oleh pengawal kerajaan. Istrinya duduk di sampingnya, wajahnya muram. "Maafkan aku tak mampu berbuat apa-apa," katanya lirih. Tadi pagi, para prajurit datang. Mereka membawa perintah langsung dari raja. Katanya, Baginda bermimpi ada harta karun terpendam di bawah rumah kita, emas dan permata yang sangat berharga. Abu Nawas menunduk. Ia tidak bicara. Yang membuatnya geram bukan hanya rumahnya yang porak-poranda, tapi juga sikap sang raja. Setelah semuanya digali dan tidak ditemukan apapun, tidak ada permintaan maaf. Tak ada ganti rugi, hanya keheningan yang menyakitkan. Hari itu, Abu Nawas tak menyentuh makanan. Nafsu makannya lenyap. Ia duduk diam, berpikir keras. Dalam hati ia bergumam, bagaimana caraku membalas ini? Bagaimana caraku menunjukkan bahwa rakyat pun berhak atas keadilan? Malam berganti pagi. Abu Nawas belum juga bergerak dari tempat duduknya. Tapi pagi itu, ia melihat sesuatu, makanan sisa yang ia abaikan kini dipenuhi lalat. Lalat-lalat beterbangan, hinggap di piring, di meja, bahkan di wajahnya. Dan tiba-tiba, muncul senyum kecil di bibirnya. Sebuah ide menyala dalam benaknya. "Istriku," katanya pelan, "tolong ambilkan penutup makanan ini dan tongkat besi tua di belakang rumah." "Untuk apa, suamiku?" tanya istrinya heran. "Aku akan menuntut keadilan. Kali ini, caraku berbeda," jawab Abu Nawas mantap. Dengan membawa piring penuh lalat dan tongkat besi, Abu Nawas berangkat ke istana. Ia disambut para penjaga, lalu dibawa menghadap raja. Dengan sopan, ia memberi salam dan mulai berbicara. "Ampun, Baginda, aku datang karena ingin mengadukan tamu-tamu tak diundang yang telah menyerbu rumahku." "Siapa mereka?" tanya raja. "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piring. "Mereka masuk tanpa izin dan memakan makanan kami. Aku ingin keadilan." Para menteri mulai saling pandang. Raja pun tersenyum kecil. "Apa bentuk keadilan yang kau inginkan?" "Aku mohon surat izin dari Baginda," kata Abu Nawas serius. "Izinkan aku menghukum lalat-lalat ini dimanapun mereka hinggap." Raja merasa permintaan itu konyol, tapi ia tidak ingin mempermalukan diri di hadapan para bangsawan. Maka dengan enggan, ia menulis surat izin resmi yang membolehkan Abu Nawas menghukum lalat-lalat sesuka hati. Begitu surat berada di tangan, Abu Nawas segera bertindak. Ia mengejar lalat-lalat dengan tongkat besi. Seekor lalat hinggap di kaca istana, kaca itu dihantam hingga pecah. Lalat berikutnya hinggap di vas porselen, vas pun remuk. Lalat lain menempel di patung marmer, patung pun tumbang dan hancur. Para pelayan istana berlarian, para menteri terdiam kaku. Raja hanya bisa menatap semua kekacauan itu dengan wajah tegang. Lalu, satu lalat hinggap di guci emas kesayangannya. Abu Nawas tak ragu, ia menghantam guci itu dengan keras. Guci pecah seketika. "Baginda," ujar Abu Nawas tenang, "aku hanya menjalankan tugas sesuai izin yang Baginda berikan." Raja akhirnya tersadar, ia telah bertindak sewenang-wenang. Sekarang, istananya sendiri yang hancur berantakan oleh tangan orang yang selama ini ia remehkan. Abu Nawas lalu membungkuk, "Terima kasih atas keadilannya, Baginda. Kini rumah kami dan istana ini sama-sama rusak.
Ia pun pulang dengan hati tenang. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk istrinya dan menceritakan segalanya. Terkadang, katanya sambil tersenyum, satu tongkat dan beberapa ekor lalat bisa membuat seorang raja mengerti apa itu keadilan. Cerita selanjutnya. Suasana pagi di rumah Abu Nawas berubah kacau. Tanah di pekarangan dan lantai rumah tergali dalam-dalam. Dinding retak, perabotan berantakan. Bukan karena bencana alam atau kerusuhan, tetapi karena perintah langsung dari raja. Istri Abu Nawas yang melihat suaminya termenung panjang mendekat pelan, lalu berkata dengan nada menyesal, "Maafkan aku, suamiku. Aku tak kuasa menolak mereka." Para pengawal datang membawa perintah raja. Katanya, Baginda bermimpi bahwa ada harta karun di bawah rumah kita, emas dan permata yang tak ternilai. Abu Nawas tidak menjawab, matanya menatap kosong. Yang membuat hatinya benar-benar terluka bukan hanya karena rumahnya dirusak, melainkan karena setelah semuanya selesai dan tidak ditemukan apa-apa, tak ada sepatah kata maaf, bahkan tidak ada ganti rugi dari kerajaan. Ia duduk sepanjang hari di tempat yang sama. Makanan yang disajikan istrinya tak disentuh. Nafsu makan telah lenyap bersama kedamaian rumahnya. Ia berpikir keras, namun tak kunjung menemukan cara membalas perlakuan raja. Malam berganti pagi. Saat Abu Nawas membuka mata, ia melihat makanan yang kemarin tak ia sentuh kini dikerubungi lalat. Mereka beterbangan, hinggap kemana-mana, mengeluarkan suara mendengung yang mengganggu. Tapi anehnya, Abu Nawas justru tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. "Istriku," katanya tiba-tiba, "ambilkan penutup makanan ini dan tongkat besi yang biasa kupakai di kebun." Istrinya mengerutkan dahi. "Untuk apa, suamiku?" Abu Nawas berdiri tegak. "Hari ini, lalat-lalat ini akan menjadi senjataku untuk menuntut keadilan." Tanpa menunggu lama, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan penuh keyakinan. Setibanya di sana, ia memberi salam dan berkata kepada raja dengan tenang, "Ampun, Baginda. Aku datang karena rumahku telah diserbu oleh tamu-tamu tak diundang. Mereka datang tanpa izin dan memakan makanan kami." "Siapa mereka?" tanya raja dengan penasaran. "Lalat-lalat ini, Baginda," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piring. Puluhan lalat beterbangan keluar. Mereka seenaknya datang dan merampas apa yang bukan milik mereka. Para menteri saling pandang, mencoba menahan tawa. Tapi Abu Nawas tetap serius. "Aku ingin izin dari Baginda untuk menghukum lalat-lalat ini dimanapun mereka hinggap," katanya mantap. Raja, meski merasa itu permintaan aneh, tak ingin menolak di depan para pembesar istana. Maka ia pun menandatangani surat izin untuk Abu Nawas. Begitu surat di tangan, Abu Nawas langsung bertindak. Dengan tongkat besinya, ia mulai mengejar lalat-lalat itu. Seekor hinggap di vas dihantam dan pecah. Lalat lain hinggap di kaca jendela, kaca remuk. Lalat ketiga hinggap di patung jatuh dan retak. Abu Nawas terus bergerak. Istana berubah kacau. Perabot rusak, ornamen pecah, dan puncaknya, seekor lalat hinggap di guci emas kesayangan raja. Tanpa ragu, Abu Nawas menghantamnya hingga hancur berkeping-keping. Raja berdiri, ingin menegur, tapi tak bisa berkata-kata. "Bukankah ia sendiri yang memberi izin?" "Baginda," ujar Abu Nawas sambil menyerahkan tongkatnya, "aku telah menegakkan keadilan sebagaimana yang Baginda izinkan. Kini istana ini tahu rasanya dirusak oleh sesuatu yang tampak kecil tapi bisa membawa bencana." Raja pun hanya bisa terdiam. Ia merasa malu, bukan hanya karena istananya hancur, tetapi karena ia telah bertindak semena-mena kepada rakyatnya sendiri. Abu Nawas pun pamit pulang. Di rumah, ia tertawa kecil sambil bercerita kepada istrinya. Kadang, katanya, yang dianggap remeh bisa jadi alat untuk menuntut keadilan. Bahkan lalat sekalipun. Cerita selanjutnya. Pagi itu, suasana rumah Abu Nawas berubah kacau. Tanah di halaman depan tergali, lantai rumah rusak, dan dinding retak-retak. Abu Nawas hanya bisa menatap dalam diam, sementara istrinya dengan wajah lelah berkata, "Suamiku, para prajurit datang pagi tadi. Mereka bilang, ini semua atas perintah langsung dari Baginda Raja." Abu Nawas menoleh pelan. "Apa alasannya?" Katanya, "Raja bermimpi ada emas dan permata yang terkubur di bawah rumah kita." "Maka rumah ini digali paksa," jawab sang istri, menunduk sedih. Abu Nawas menelan kekecewaannya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kompensasi. Rumah rusak,
dan harga dirinya ikut tercabik. Ia mencoba menenangkan hati, tapi rasa kesal itu tumbuh dan menyebar. Seharian ia duduk termenung, makanan yang disediakan istrinya tak disentuh. Ia berpikir, merenung, namun belum juga menemukan cara untuk membalas tindakan semena-mena sang raja. Keesokan paginya, Abu Nawas menyadari sesuatu. Makanan di hadapannya, yang semalam tidak ia makan, kini dipenuhi lalat. Mereka beterbangan, hinggap sembarangan, membuat pemandangan semakin menjijikkan. Tiba-tiba, senyum licik muncul di wajah Abu Nawas. Ia menatap istrinya. "Istriku, ambilkan penutup makanan ini dan tongkat besi. Aku punya rencana." "Rencana apa?" tanya sang istri dengan heran. "Aku akan memainkan permainan kecil di istana." "Sudah saatnya raja belajar tentang keadilan," jawab Abu Nawas yakin. Dengan piring berisi makanan basi yang dikerubungi lalat dan tongkat di tangan, Abu Nawas pergi ke istana. Ia memberi salam hormat, lalu berkata kepada raja, "Ampun, Baginda. Aku datang karena ada sekelompok makhluk tak diundang yang mengganggu rumahku dan mencuri makananku." "Siapa mereka?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piring. "Mereka datang tanpa izin dan merampas milik kami." Raja tertawa kecil, begitu pula para menteri. Tapi Abu Nawas tetap tenang. "Aku mohon izin tertulis dari Baginda agar aku dapat menghukum mereka dimanapun mereka hinggap." Raja merasa ini hanya lelucon, tapi karena banyak menteri menyaksikan, ia tidak ingin terlihat semena-mena. Maka ia pun menulis surat izin itu dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Terima kasih, Baginda," ucap Abu Nawas dengan sopan. Secepat itu pula ia mulai menegakkan keadilan. Lalat pertama hinggap di vas itu dihantam hingga pecah. Lalat berikutnya menempel di kaca retak. Lalat lain hinggap di patung marmer, langsung dihantam tongkat. Para pelayan istana panik, barang-barang pecah berserakan. Lalat terakhir hinggap di guci emas favorit raja. Tanpa ragu, Abu Nawas memukulnya hingga guci itu hancur. Raja berdiri, kaget. "Abu Nawas, cukup." Namun Abu Nawas hanya mengangkat surat izin yang tadi diberikan. "Baginda sendiri yang memberi izin. Bukankah ini bentuk keadilan?" Raja terdiam. Ia sadar, Abu Nawas sedang memainkan catur cerdas, balas dendam tanpa kekerasan, tapi memukul tepat di harga diri. Istana kini rusak, sebagaimana rumah Abu Nawas sebelumnya. Abu Nawas membungkuk sopan. "Terima kasih atas keadilannya, Baginda. Sekarang aku bisa pulang dengan hati tenang." Setibanya di rumah, Abu Nawas tersenyum kepada istrinya. "Kadang," katanya, "akal yang tajam lebih kuat dari semua tentara." Bahkan dalam istana yang megah, permainan kecil bisa menjadi pelajaran besar. Cerita selanjutnya. Pagi itu, rumah Abu Nawas berubah menjadi ladang reruntuhan. Tanah tergali, lantai berlubang, dinding retak-retak, dan perabotan berserakan. Bukan karena gempa atau badai, melainkan karena perintah langsung dari istana. Istrinya, dengan wajah letih, duduk di samping Abu Nawas yang terpaku menatap kehancuran rumah mereka. "Raja bermimpi, suamiku," katanya lirih. "Dalam mimpinya, ada emas dan permata terkubur di bawah rumah kita. Dan karena itu, mereka merusaknya." Tanya Abu Nawas pelan. "Ya, para prajurit datang membawa perintah. Mereka menggali paksa, tanpa ampun. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa, lalu pergi begitu saja. Tidak ada permintaan maaf, bahkan tidak satu pun kata penyesalan." Abu Nawas terdiam, rasa marah dan kecewa menggelayut dalam dada. Bagaimana mungkin, hanya karena mimpi seorang raja, rakyat kecil bisa mengalami kerusakan seperti ini tanpa pertanggungjawaban. Ia duduk seharian, termenung. Makanan yang disediakan istrinya tak disentuh. Wajahnya lesu, tapi pikirannya terus bekerja. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat beterbangan di atas makanan basi yang belum juga ia sentuh sejak kemarin. Mereka berdengung, hinggap ke sana kemari, seperti tak tahu aturan. Dan disitulah ide itu muncul. Ia tersenyum tipis. "Istriku," katanya, "ambilkan kain penutup makanan ini dan tongkat besi." "Untuk apa, suamiku?" "Aku akan membalas sang raja, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan permainan." Abu Nawas pun berangkat ke istana, membawa piring berisi makanan basi yang dikerubungi lalat dan tongkat besi di tangan. Sesampainya di sana, ia memberi hormat dan berkata dengan serius, "Ampun, Baginda. Aku datang membawa keluhan."
Rumahku telah dimasuki sekelompok makhluk tak sopan. Mereka makan tanpa izin dan merusak ketenangan kami. Siapa mereka, wahai Abu Nawas? Tanya raja penasaran. Lalat-lalat ini, Baginda, jawabnya sambil membuka kain penutup piring. Karena itu, aku memohon izin tertulis untuk menghukum mereka dimanapun mereka hinggap. Permintaan itu terdengar aneh, tetapi karena banyak menteri yang hadir, raja tak ingin terlihat sewenang-wenang. Maka ia menandatangani surat izin untuk Abu Nawas. Dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung beraksi. Lalat pertama hinggap di vas dihantam tongkat dan pecah. Lalat lain menempel di kaca pun remuk. Lalat ketiga di patung hias, langsung dihajar tanpa ampun. Prajurit dan pelayan istana panik. Istana menjadi berantakan, dan ketika lalat hinggap di guci kesayangan raja, Abu Nawas menghantamnya tanpa ragu. Guci itu hancur berkeping. Abu Nawas, hentikan, seru raja marah. Baginda, kata Abu Nawas tenang, ini bukan pembalasan, ini pelajaran. Ketika mimpi raja bisa menghancurkan rumah rakyat, maka izinkanlah keadilan rakyat menyentuh istana. Raja terdiam, wajahnya memerah. Ia sadar, ia telah bertindak gegabah dan semena-mena. Kini ia melihat akibatnya dari sisi rakyat kecil. Abu Nawas pamit pulang. Di rumah, ia bercerita kepada istrinya dengan lega. Mimpi raja boleh saja tinggi, katanya sambil tersenyum, tapi jika tak diimbangi akal sehat, rakyatlah yang menderita. Dan kadang, keadilan harus dibawa oleh makhluk kecil seperti lalat. Cerita selanjutnya. Pagi itu, rumah Abu Nawas tidak lagi teduh dan nyaman. Tanah halaman tergali acak, lantai rumah jebol, dan perabotan berserakan. Semua itu bukan karena bencana alam, tapi karena utusan istana datang dan merusak rumah atas perintah raja. Abu Nawas terdiam ketika istrinya menjelaskan, mereka bilang, raja bermimpi semalam. Dalam mimpinya, di bawah rumah kita tersembunyi harta karun yang luar biasa. Maka mereka menggali rumah kita, tanya Abu Nawas dengan nada getir. Ya, dan setelah mereka tak menemukan apa-apa, mereka pergi begitu saja, tanpa meminta maaf, tanpa mengganti kerusakan. Rumah kita dibiarkan hancur begitu saja. Wajah Abu Nawas muram, ia merasa dipermainkan. Tak hanya rumahnya rusak, harga dirinya pun diinjak oleh kesewenang-wenangan seorang raja yang terlalu percaya pada mimpi. Hari itu Abu Nawas hanya duduk diam. Makanan dari istrinya tak disentuh. Ia tenggelam dalam pikirannya, mencari cara untuk membalas, dengan cerdas dan elegan. Keesokan pagi, lalat-lalat mengerubungi makanan basi di hadapannya. Mereka berdengung, menari di atas piring, hinggap ke dinding, ke langit-langit, ke sudut-sudut ruangan. Lalu, tiba-tiba, Abu Nawas tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Istriku, katanya, ambilkan penutup makanan ini dan tongkat besi. Ada apa? Tanya sang istri penasaran. Aku akan meminta izin resmi dari raja untuk menghukum lalat-lalat ini, jawab Abu Nawas mantap. Dengan bekal piring berisi makanan basi yang dikerubungi lalat dan sebatang tongkat besi, Abu Nawas menuju istana. Ia memberi salam kepada raja dan berbicara, ampun, Baginda. Aku datang untuk mengadukan sekelompok pengganggu yang masuk rumahku tanpa izin, mencuri makananku, dan mengotori segalanya. Siapa yang kau maksud? Tanya raja penasaran. Lalat-lalat ini, Baginda, kata Abu Nawas, membuka penutup piring. Aku mohon izin tertulis untuk memukul mereka dimanapun mereka hinggap. Permintaan itu terdengar ganjil, tapi raja sedang dikelilingi para menteri. Ia tak ingin terlihat menolak permintaan rakyat kecil yang hanya ingin menegakkan keadilan. Maka raja menulis dan menyerahkan surat izin kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu waktu, Abu Nawas langsung mengejar lalat-lalat. Lalat pertama hinggap di vas bunga istana, vas itu langsung dihantam dan pecah. Lalat berikutnya di kaca jendela, kaca pun retak. Lalat lainnya di patung perunggu dan kursi hias, semuanya dihancurkan oleh pukulan tongkat Abu Nawas. Panik melanda ruangan, para pengawal bingung, para pelayan ketakutan. Barang-barang istana rusak satu persatu. Dan ketika seekor lalat hinggap di guci emas kesayangan raja, Abu Nawas menghantamnya juga. Guci itu pecah berantakan. Abu Nawas, berhenti, seru raja dengan marah. Abu Nawas mengangkat surat izin dan menjawab dengan tenang, ampun, Baginda. Bukankah ini surat izin resmi dari Baginda sendiri? Aku hanya menjalankan hakku menghukum para lalat dimanapun mereka hinggap.
Raja terdiam. Ia sadar, ia telah dipermainkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Dalam kemasan lelucon, tersembunyi sindiran tajam, sebagaimana raja menghancurkan rumah rakyat demi mimpi. Kini rakyat pun, dengan alasan yang sah, menghancurkan milik raja. Abu Nawas membungkuk hormat. Kini rumah kami rusak, begitu pula sebagian istana ini. Semoga keadilan telah seimbang, Baginda. Dengan tenang, ia pulang. Istrinya menyambut dengan heran. Apa yang terjadi di istana, suamiku? Kadang, kata Abu Nawas sambil tersenyum, izin kecil bisa membawa pelajaran besar, terutama bagi yang terbiasa membuat keputusan tanpa memikirkan akibatnya. Cerita selanjutnya. Hari itu, pagi yang biasanya damai di rumah Abu Nawas berubah menjadi kekacauan. Beberapa pengawal kerajaan datang tanpa peringatan, membawa sekop dan cangkul. Dengan dalih menjalankan perintah raja, mereka membongkar halaman rumah, merusak lantai, dan mengobrak-abrik isi rumah Abu Nawas. Setelah keributan reda, istri Abu Nawas duduk dengan wajah sedih di samping suaminya yang diam menatap reruntuhan. Raja bermimpi tadi malam, kata sang istri lirih. Dalam mimpinya, ada harta karun yang tersimpan di bawah rumah kita. Maka raja memerintahkan para pengawalnya menggali rumah ini untuk mencarinya. Abu Nawas menghela napas panjang. Dan saat mereka tidak menemukan apa-apa, mereka pergi begitu saja, tidak ada permintaan maaf, tidak ada ganti rugi. Abu Nawas terdiam, ia merasa kecewa dan marah. Betapa mudahnya kekuasaan digunakan untuk menindas yang lemah, bahkan hanya karena mimpi yang belum tentu benar. Hari itu ia tidak makan, duduk termenung di sudut rumah yang rusak. Malam pun tiba, dan Abu Nawas belum beranjak dari tempatnya. Hingga pagi menjelang, lalat-lalat mulai menyerbu makanan yang dibiarkan basi. Di saat itulah, seberkas senyum muncul di wajah Abu Nawas. Istriku, katanya, tolong ambilkan penutup makanan dan tongkat besi. Untuk apa, suamiku? Tanya sang istri heran. Aku akan menuntut keadilan. Dengan cara yang raja pun tidak akan bisa tolak. Dengan membawa piring berisi makanan basi yang penuh lalat dan tongkat besi, Abu Nawas melangkah ke istana. Ia memberi salam dan berkata kepada raja, "Ampun, Baginda. Aku datang mengadu tentang sekelompok makhluk pengganggu yang masuk rumahku tanpa izin dan merusak ketenangan kami." "Siapakah mereka?" tanya raja. "Lalat-lalat ini, Baginda. Mereka masuk, makan, dan merajalela. Karena itu, aku mohon surat izin dari Baginda untuk menghukum mereka dimanapun mereka hinggap." Meskipun terdengar aneh, raja tak bisa menolak di hadapan para menteri dan tamu istana. Maka surat izin pun diberikan. Abu Nawas langsung bertindak. Lalat pertama hinggap di vas bunga, pecah dihantam tongkat. Lalat lain di patung, pukulannya menghancurkan patung itu. Lalat berikutnya di kaca jendela, kaca pun retak. Para pelayan panik, menteri kebingungan. Dan saat seekor lalat hinggap di guci keramik kesayangan raja, Abu Nawas tanpa ragu menghajarnya. Guci itu pecah berkeping-keping. "Abu Nawas," seru raja terkejut, "kau sudah berlebihan." "Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan surat izin, "aku hanya menjalankan keadilan sesuai izin yang Baginda berikan. Jika mimpi bisa jadi alasan untuk menggali rumah rakyat, mengapa tidak dengan lalat sebagai alasan membela hakku?" Raja terdiam. Ia tersadar, ia telah bertindak semena-mena, dan Abu Nawas, dengan kecerdasannya, membalas tanpa melanggar hukum apapun. Malah memakai hukum itu sendiri sebagai senjata. Abu Nawas lalu membungkuk hormat. "Kini rumah kami rusak, begitu pula istana ini. Mungkin sekarang, kita bisa sama-sama belajar untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan mimpi belaka." Ia pulang ke rumah dengan ringan hati. Istrinya menyambutnya di depan pintu. "Kau berhasil, suamiku." Abu Nawas tersenyum. Guci pecah, hati lega. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang tenang, suasana rumah Abu Nawas berubah drastis. Beberapa pengawal kerajaan datang tergesa-gesa, membawa cangkul, sekop, dan surat perintah dari raja. Tanpa banyak bicara, mereka mulai menggali halaman rumah, membongkar lantai, dan mengacak-acak isi rumah Abu Nawas. Istri Abu Nawas, yang panik melihat rumahnya dihancurkan, hanya bisa menangis dan mengulang satu kalimat, "Ini semua karena mimpi raja." "Mimpi?" tanya Abu Nawas terheran-heran. "Ya," jawab istrinya, "raja bermimpi bahwa di bawah rumah kita ada emas dan permata. Maka ia menyuruh para prajurit menggali semuanya. Namun setelah seharian menggali,
tak satu pun harta ditemukan. Para pengawal pergi begitu saja, meninggalkan rumah yang hancur dan hati yang remuk. Tak ada permintaan maaf, tak ada ganti rugi. Abu Nawas hanya diam, tak satu pun makanan disentuhnya. Ia duduk termenung di dekat reruntuhan, memikirkan nasibnya sebagai rakyat kecil yang bisa diinjak begitu saja karena mimpi seorang penguasa. Hingga pagi berikutnya, makanan yang dibiarkan terbuka semalaman mulai dikerubungi lalat. Banyak sekali, mereka terbang, hinggap, dan berdengung tanpa henti. Melihat itu, Abu Nawas justru tersenyum. Sebuah ide muncul di benaknya. "Istriku," ujarnya, "ambillah penutup makanan dan tongkat besi." "Untuk apa?" tanya sang istri. "Aku akan meminta keadilan." Dengan cara yang sangat, Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Ia membawa piring penuh lalat dan tongkat besi, dan menyampaikan keluhannya kepada raja. "Baginda," katanya dengan hormat, "aku datang untuk mengadukan sekelompok makhluk yang menyerang rumahku dan memakan makanan kami tanpa izin." "Siapa makhluk itu?" tanya raja. "Lalat-lalat ini, Baginda. Mereka telah melanggar hak kami sebagai rakyat. Maka aku mohon izin resmi untuk menghukum mereka, dimanapun mereka hinggap." Mendengar permintaan aneh itu, raja sempat terkejut. Tapi karena banyak menteri dan pejabat hadir, ia tak mau terlihat menolak permohonan rakyat kecil. Maka, dengan terpaksa, raja menuliskan surat izin bagi Abu Nawas. Segera setelah menerima surat itu, Abu Nawas mulai bertindak. Ia memukul vas bunga, patung, kaca jendela, semua karena lalat-lalat itu hinggap di sana. Para pelayan panik, pejabat bingung, istana berantakan. Dan saat seekor lalat hinggap di guci kesayangan raja, Abu Nawas menghajarnya hingga guci itu pecah berkeping. "Berhenti, Abu Nawas," seru raja. "Apa yang kau lakukan?" "Menegakkan keadilan, Baginda," jawab Abu Nawas tenang. "Bukankah aku telah diberi izin untuk menghukum lalat dimanapun mereka hinggap?" Raja terdiam. Ia menyadari Abu Nawas tidak sekadar memukul lalat, tapi sedang mengirim pesan. Bahwa keadilan tidak bisa ditegakkan dengan semaunya. Bahwa kekuasaan tak seharusnya menyakiti yang lemah hanya karena mimpi. Dengan senyum puas, Abu Nawas pamit. Di rumah, istrinya bertanya, "Apa yang terjadi di istana, suamiku?" Abu Nawas tertawa pelan, "Hari ini, keadilan ditegakkan dengan tongkat dan seekor lalat." Cerita selanjutnya. Pagi itu, utusan kerajaan datang ke rumah Abu Nawas. Dengan pakaian resmi dan suara lantang, ia menyampaikan pesan dari raja. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu untuk menguji kejujuran para menterinya. Tapi ingat, kau harus berlaku adil dan jangan mempermalukan siapapun." Abu Nawas mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya, sejak kapan seorang pelawak disuruh menguji kejujuran para pembesar. Di istana, raja menjelaskan bahwa ia curiga ada menteri yang menyalahgunakan kekuasaan. Tapi tak ada bukti, maka ia meminta Abu Nawas membuat ujian agar si pelaku ketahuan tanpa harus dituduh langsung. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Baginda. Tapi saya butuh satu kursi kayu dan ruangan kosong." Keesokan harinya, semua menteri dikumpulkan di aula istana. Di tengah ruangan diletakkan satu kursi sederhana yang tampak biasa saja. Abu Nawas berdiri di depan mereka dan berkata, "Ini adalah kursi kejujuran. Siapapun yang pernah berbohong atau menyalahgunakan jabatan, pantatnya akan terasa panas jika duduk di sini." Para menteri saling pandang. Mereka tertawa kecil, menganggap ini lelucon Abu Nawas. Tapi raja menyuruh mereka patuh. Satu persatu menteri mulai duduk. Beberapa tampak tenang, beberapa berkeringat, tapi tetap duduk tanpa masalah. Sampai giliran salah satu menteri senior. Ia melangkah pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Maaf, saya tidak bisa duduk. Saya sedang sakit punggung." Abu Nawas hanya mengangguk. "Baik, tapi Baginda bisa mencatat bahwa satu-satunya orang yang tidak berani duduk adalah dia." Raja memicingkan mata. "Kau menolaknya karena sakit punggung, atau karena takut kursi ini membuka rahasiamu?" Ruangan hening. Sang menteri tidak bisa menjawab. Ia gugup dan terbata-bata. Tak butuh penyelidikan panjang, raja akhirnya tahu siapa yang patut dicurigai. Setelah para menteri bubar, raja bertanya pada Abu Nawas, "Kursi itu, apa benar bisa membuat pantat panas?" Abu Nawas tersenyum, "Tidak, Baginda. Itu hanya kursi biasa. Tapi rasa takut berasal dari dalam diri sendiri.
Yang bersalah akan merasa terancam bahkan oleh kayu tak bernyawa. Raja tertawa terpingkal-pingkal, "Wahai Abu Nawas, akalmu memang lebih tajam dari pedang." Dan sejak saat itu, di istana dikenal pepatah baru, kursi kayu pun bisa menjadi cermin, jika Abu Nawas yang meletakkannya. Cerita selanjutnya. Pagi itu, suasana rumah Abu Nawas berubah mencekam. Bukan karena pertengkaran, bukan pula karena bencana alam, melainkan karena tanah rumahnya porak-poranda akibat digali oleh para pengawal istana. Abu Nawas duduk termenung dengan wajah muram, tak berkata sepatah kata pun. Sang istri mendekat perlahan, membawa kabar yang tak kalah menyakitkan. "Maafkan aku, suamiku. Aku tak mampu menghalangi mereka. Para pengawal datang atas perintah raja. Katanya, Baginda bermimpi ada harta karun terpendam di bawah rumah kita, emas dan permata yang luar biasa nilainya." Abu Nawas menghela napas dalam. Rumahnya digali tanpa izin, dijungkir balikan oleh orang-orang kerajaan. Tapi yang lebih menyakitkan, setelah mereka gagal menemukan apapun, tidak ada permintaan maaf, tidak ada ganti rugi, tidak ada keadilan. Sepanjang hari Abu Nawas tak bicara banyak. Makanan yang disajikan istrinya hanya disentuh, tidak dimakan. Ia duduk dalam diam, memikirkan bagaimana cara membalas kesewenang-wenangan itu. Tapi hingga malam tiba, belum ada ide yang muncul. Keesokan harinya, makanan yang dibiarkannya semalam menjadi basi. Dan seperti biasa, lalat-lalat pun berdatangan. Mereka hinggap di piring, berputar-putar di atas makanan, dan mengeluarkan suara khas yang mengganggu. Tapi justru di saat itulah, mata Abu Nawas berbinar. "Istriku," ujarnya dengan nada serius namun penuh semangat, "ambillah penutup makanan ini dan tongkat besi yang biasa kupakai untuk menggembala kambing." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. Abu Nawas tersenyum. "Karena keadilan harus ditegakkan, dan para lalat ini akan membantuku melakukannya." Segera ia berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas memberi hormat dan berkata kepada raja, "Ampun, Baginda. Aku datang karena rumahku telah dikuasai oleh tamu-tamu tak diundang yang memakan makanan kami tanpa izin." Raja mengernyitkan dahi. "Siapa mereka, wahai Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas membuka penutup piring. Puluhan lalat beterbangan keluar. "Lalat-lalat ini, Baginda. Mereka seenaknya masuk rumah kami dan menghabiskan makanan kami. Aku datang menuntut keadilan." Raja tertawa kecil. "Keadilan seperti apa yang kau inginkan dari para lalat?" "Aku hanya ingin surat izin dari Baginda. Izinkan aku menghukum lalat-lalat ini dimanapun mereka hinggap." Meskipun terdengar tak masuk akal, raja tak ingin ditertawakan para menterinya yang ikut hadir. Maka ia pun menandatangani surat izin itu dan memberikannya kepada Abu Nawas. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera bertindak. Ia mengayunkan tongkat besinya, mengejar setiap lalat yang hinggap di perabotan istana. Lalat di kaca, kaca pecah. Lalat di vas bunga, vas hancur. Lalat di patung-patung dan lukisan, semuanya rusak oleh pukulan tongkat Abu Nawas. Puncaknya, seekor lalat hinggap di guci kesayangan raja. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas menghantam guci itu hingga hancur berkeping-keping. Raja terbelalak, tapi tak bisa berkata apa-apa. Bukankah ia sendiri yang memberi izin? Akhirnya, raja hanya bisa tertunduk. Ia sadar, tindakan gegabahnya terhadap rumah Abu Nawas kini berbalik kepadanya. Semua itu berawal dari satu mimpi, dan berakhir dengan kerusakan nyata di dalam istana. Abu Nawas berpamitan pulang dengan wajah puas. Di rumah, ia langsung menceritakan semuanya kepada istrinya. Terkadang, katanya sambil tertawa kecil, keadilan datang dari arah yang paling tak terduga, bahkan dari lalat-lalat kecil yang mengganggu itu. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, Abu Nawas duduk santai di halaman rumahnya sambil membaca kitab. Istrinya bergegas datang sambil mengeluh. "Suamiku, ember kita hilang lagi. Padahal baru saja aku simpan di sumur." Abu Nawas mengangguk pelan. Ini sudah ketiga kalinya ember mereka menghilang dalam seminggu. Tetangga mereka banyak, tapi tak ada yang mau mengaku. Sudah saatnya keadilan ditegakkan, gumam Abu Nawas. Hari itu juga, Abu Nawas pergi ke masjid dan menyampaikan pengumuman kepada warga desa. "Wahai para tetangga, atas permintaan raja, aku sedang mencari orang-orang jujur. Barang siapa merasa bersih dari mencuri, besok datanglah ke rumahku. Aku akan menguji kejujuran kalian dengan seekor ayam." Keesokan harinya, belasan orang datang,
termasuk beberapa tetangga yang biasanya mencurigakan. Di tengah halaman, Abu Nawas meletakkan seekor ayam putih dalam sangkar. Ia berkata dengan tenang, ayam ini adalah ayam ajaib. Jika pencuri ember mendekatinya, maka ia akan berkokok keras. Satu persatu orang disuruh mengelilingi ayam itu. Tapi tak satu pun suara keluar dari mulut ayam. Sampai akhirnya Abu Nawas berkata, "Baik. Sekarang semua tunjukkan telapak tangan kalian." Semua orang membuka tangan mereka, kecuali satu. Abu Nawas menatapnya dan tersenyum. "Kau, pasti pencurinya." Bagaimana kau tahu?" tanya orang itu gugup. "Karena aku diam-diam mengolesi ayam itu dengan jelaga hitam. Dan aku bilang, jika kau bukan pencuri, kau tak perlu takut menyentuh ayam itu. Tapi karena kau takut ketahuan, kau tidak menyentuhnya, sehingga tanganmu tetap bersih." Orang itu tertunduk malu. Ia pun mengaku telah mengambil ember Abu Nawas karena iri. Warga desa tertawa dan kagum. Raja yang mendengar cerita ini sampai memanggil Abu Nawas ke istana. "Kau benar-benar membawa keadilan dengan cara yang tak pernah terpikir oleh siapapun," puji raja. Abu Nawas tertawa kecil. "Kadang, kejujuran bisa ditemukan lewat seekor ayam dan sedikit jelaga." Cerita selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah ketika seorang pelayan kerajaan lewat sambil mengeluh. "Ah, kenapa hidup ini tidak adil? Menteri Agung hari ini menyuruhku membersihkan sepatunya yang sudah sangat usang. Tapi anehnya, sepatu itu diperlakukan seperti pusaka." Abu Nawas tertarik. Sepatu tua dijaga seperti pusaka. Ini pasti ada yang tidak beres. Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa Menteri Agung marah besar karena satu pasang sepatu tuanya hilang dari kamar kerja. Ia menyuruh para pengawal mencari ke seluruh penjuru kota. Bahkan Abu Nawas pun ikut diperiksa. Namun alih-alih marah, Abu Nawas malah tertawa kecil. Ia lalu datang sendiri ke istana dengan membawa sesuatu dalam bungkusan. "Ada apa lagi, Abu Nawas?" tanya raja penasaran. "Aku datang untuk mengembalikan sepatu tua milik sang menteri. Tapi aku ingin menceritakan sesuatu lebih dulu." Raja mengangguk. Abu Nawas pun mulai berkisah. "Tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat sepasang sepatu tua milik seseorang telah memakan seluruh kebenaran dan menyembunyikannya di dalam solnya. Karena penasaran, aku pun mencarinya dalam dunia nyata. Dan tahukah Baginda, sepatu itu benar-benar ada, milik Menteri Agung sendiri." Semua yang hadir terdiam. Sepatu tua itu, lanjut Abu Nawas, selalu dipakai saat ia datang ke ruang pengadilan, mengurusi rakyat, atau menemui penguasa. Tapi makin lama sepatu itu digunakan, makin dalam kebenaran dikubur olehnya. "Maka aku mengambilnya, supaya kebenaran bisa bernapas." Raja menahan tawa. "Jadi, menurutmu sepatu itu menyembunyikan kebusukan sang menteri?" Abu Nawas tersenyum. "Saya tidak menuduh siapapun, Baginda. Saya hanya menyampaikan mimpi." Menteri Agung tersinggung, tapi tak bisa membantah. Sebab selama ini, banyak orang mengeluh soal keputusan-keputusan tidak adil yang ia buat. Raja lalu memerintahkan agar semua menteri, termasuk Menteri Agung, mengganti pakaian dan sepatu mereka setiap kali masuk ruang sidang, agar tak ada kebenaran yang tertimbun di bawah telapak siapapun. Setelah itu, rakyat pun senang. Dan Abu Nawas, ia pulang sambil bergumam, "Kadang, bau tak sedap bukan dari kaki, tapi dari kekuasaan yang tak lagi jujur." Cerita selanjutnya. Pagi itu, suasana pasar kota geger. Kabar beredar bahwa raja bermimpi mendapat pesan dari langit, ada timba emas yang akan turun tepat di halaman istana. Semua orang membicarakannya dengan takjub. Tak lama, pengawal kerajaan mengumumkan, atas titah raja, seluruh tukang pandai besi diminta membuat timba dari emas untuk disiapkan di halaman istana. Abu Nawas yang mendengarnya hanya geleng-geleng kepala. Mimpi raja kini jadi perintah. Entah esok lusa, jangan-jangan awan pun disuruh membayar pajak. Karena penasaran, ia datang ke istana. Di sana terlihat 5 timba emas sudah berjajar. Semua orang menengadah, menanti turunnya timba langit seperti dalam mimpi sang raja. Hari pertama berlalu, tidak ada apa-apa. Hari kedua, masih kosong. Hingga hari ketujuh, rakyat mulai resah. Akhirnya, Abu Nawas menghadap raja dan berkata, "Baginda, izinkan hamba membantu. Mungkin mimpi Baginda itu punya makna tersembunyi." Raja tertarik. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum,
Langit hanya mau menurunkan timba emas kepada orang yang ringan tangan dan ringan kepala. Ringan kepala, tanya Raja heran. Maksudnya, tidak terlalu serius menafsirkan mimpi. Jawab Abu Nawas sambil tertawa. Raja ikut tertawa, tapi belum sempat menjawab, Abu Nawas menambahkan, tapi Baginda benar. Mimpi itu tidak bohong. Memang ada timba emas yang turun dari langit, melalui mimpi orang yang sedang tidur di halaman istana. Siapa yang tidur di sana? Hamba, Baginda. Dan di dalam mimpi hamba, emas itu jatuh tepat ke kantong hamba. Maka dengan berat hati, hamba memohon kompensasi secukupnya. Raja terpingkal-pingkal, para menteri pun tak bisa menahan tawa. Akhirnya Raja sadar, terlalu percaya pada mimpi bisa membuat kerajaan kehilangan akal sehat. Sebagai hadiah atas sindiran cerdas itu, Raja memberi Abu Nawas sekantong emas. Tapi Raja juga memberi titah baru, mulai sekarang, mimpi hanya boleh jadi hiburan, bukan perintah kerajaan. Cerita selanjutnya. Suatu hari, Raja memanggil seluruh penghuni istana dan berkata dengan penuh semangat, "Aku mendengar kabar tentang jubah paling megah yang pernah dibuat. Konon, jubah itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang jujur dan cerdas. Aku ingin memilikinya." Para menteri saling pandang, takut mengomentari ide sang raja. Maka dipanggillah penjahit kerajaan, tapi semuanya bingung, bagaimana menjahit sesuatu yang tak terlihat. Raja pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, buatkan aku jubah kebesaran yang hanya bisa dilihat oleh orang jujur dan cerdas." Titah Raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Titah Baginda adalah kehormatan. Hamba akan membuatnya dengan bahan paling halus dan benang paling lembut yang tak bisa dilihat oleh mata biasa." 3 hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana membawa bungkusan kosong. Di hadapan raja dan para menteri, ia pura-pura membuka gulungan kain tak kasat mata dan mulai memakaikan jubah itu ke tubuh sang raja. "Lihat, Baginda, jubah ini begitu anggun, warnanya seperti cahaya pagi, dan jahitannya lebih halus dari embun." Raja memandang dirinya di cermin. Ia tak melihat apa-apa, tapi takut dianggap bodoh jika berkata jujur. Maka ia berkata, "Luar biasa. Aku terlihat sangat berwibawa." Para menteri pun ikut memuji, meskipun jelas mereka tak melihat apapun. "Baginda tampak seperti matahari di puncak kejayaan," seru seorang menteri. Raja pun berjalan keliling kota dengan jubah tak terlihatnya. Rakyat yang melihat hanya bisa menahan tawa atau pura-pura memuji, karena takut dihukum jika dianggap tak jujur atau bodoh. Tapi dari kerumunan, seorang anak kecil tiba-tiba berteriak, "Ibu!" Raja telanjang. Semua orang terdiam. Raja berhenti melangkah. Wajahnya memerah. Abu Nawas yang sejak tadi mengiringi raja hanya tertunduk lalu berkata, "Baginda, hamba hanya menjalankan perintah." Tapi anak-anak, mereka jujur dan belum kenal takut. Dari mulut merekalah kebenaran biasanya muncul. Raja akhirnya tertawa pahit dan berkata, "Engkau memang tidak pernah kehabisan cara untuk menamparku dengan kebenaran yang lucu, Abu Nawas." Sejak itu, Raja mulai berhati-hati terhadap pujian palsu, dan lebih sering bertanya pada suara jujur dari hati rakyat. Cerita selanjutnya. Suatu hari, Raja kembali dibuat kagum oleh cerita dari negeri seberang. Ia mendengar kabar bahwa ada seorang cendekiawan yang berhasil mengajarkan keledai untuk membaca tulisan. "Kalau mereka bisa melatih keledai membaca, kenapa tidak dengan keledai di negeriku?" Kata sang raja bangga, "Aku yakin, rakyatku lebih pandai." Segera, pengumuman disebarkan, barang siapa bisa mengajarkan seekor keledai membaca dalam waktu sebulan, akan diberi hadiah emas sebanyak 10 karung. Banyak yang mencemooh pengumuman itu. Tapi Abu Nawas, dengan wajah penuh percaya diri, justru maju ke hadapan raja. "Baginda," katanya sambil menunduk, "hamba siap menerima tantangan itu." Raja tertawa, "Benarkah kau bisa melakukannya? Asalkan Baginda memberikan hamba seekor keledai pilihan dan 1 karung gandum, hamba jamin keledai itu akan membaca setelah sebulan." Permintaan itu dikabulkan. Abu Nawas pun membawa keledai ke rumahnya. Sebulan berlalu, rakyat berkumpul di halaman istana. Abu Nawas datang dengan keledainya yang tampak sehat dan jinak. "Waktunya membuktikan," seru raja, "perlihatkan keledai yang bisa membaca itu." Abu Nawas membuka sebuah kitab besar. Ia mendekatkan lembaran halaman ke wajah si keledai. Dengan takjub, semua orang melihat, keledai itu menjulurkan lidahnya dan mulai menjilat bagian buku yang terbuka.
Raja melotot. Apa ini? Ia menjilat buku, bukan membaca. Abu Nawas tersenyum santai. Benar, Baginda. Tapi keledai ini tahu di mana kata gandum tertulis. Apa maksudmu? Hamba telah menaburkan sedikit gandum di tiap huruf di halaman pertama. Lalu, setiap hari hamba mengucapkan, baca. Sambil membiarkannya menjilat. Sekarang, setiap kali mendengar kata, baca, ia mencari huruf yang pernah hamba beri gandum. Bukankah itu bentuk membaca, versi keledai? Semua orang terdiam. Raja mengelus janggutnya dan tertawa keras. Abu Nawas, sekali lagi kau membalikkan maksudku dengan cara paling cerdik. Abu Nawas menerima 10 karung emasnya, tapi hanya mengambil 1. Sisanya ia minta agar dibagikan ke sekolah-sekolah desa. Karena keledai pun bisa diajari membaca, apalagi anak manusia, ucapnya tenang. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, istana geger. Peti perbendaharaan kerajaan yang berisi emas dan surat-surat penting dinyatakan hilang dari ruang penyimpanan. Raja murka, pasti ini ulah pencuri dari dalam. Semua pelayan, penjaga, dan bahkan para menteri diperiksa. Namun setelah berhari-hari, tidak ada hasil. Tak ada petunjuk, tak ada tersangka. Akhirnya salah satu penasihat berkata, Baginda, hanya satu orang yang mungkin bisa menyelesaikan misteri ini, Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Wahai Abu Nawas, titah raja, temukan harta kerajaanku yang hilang. Jika berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di kerajaan ini. Abu Nawas tenang. Ia memejamkan mata sejenak lalu berkata, Baginda, izinkan hamba mengumpulkan seluruh pelayan, penjaga, dan menteri yang ada di istana malam ini. Tapi syaratnya satu, semuanya harus berkumpul di ruang aula dalam keadaan gelap gulita. Raja mengiyakan. Malam harinya, seluruh orang yang berkaitan dengan istana dikumpulkan dalam aula yang sangat gelap. Sekarang, kata Abu Nawas lantang, aku telah mengoleskan semacam bubuk rahasia di atas kepala sang pencuri. Bubuk ini hanya bisa dilihat dalam gelap dan akan mengeluarkan cahaya samar. Semua orang menahan napas. Hamba akan menghitung sampai 3. Siapapun yang merasa tak bersalah, tetaplah tenang. Tapi sang pencuri pasti akan merasa gelisah. Abu Nawas mulai menghitung, 1, 2, 3. Dalam keheningan yang menegangkan, terdengar gesekan ringan, seseorang tanpa sadar mengusap kepalanya. Abu Nawas langsung berteriak, tangkap orang yang tadi menggaruk kepalanya. Cahaya dinyalakan. Ternyata benar, salah satu penjaga terlihat panik dan mencoba mengelak. Setelah diinterogasi, ia mengaku telah menyembunyikan peti di bawah sumur tua karena ingin menjualnya diam-diam. Raja terkagum-kagum. Bagaimana kau bisa tahu siapa pelakunya, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, saya tidak mengoleskan apa-apa, Baginda. Saya hanya menebak, orang bersalah akan gelisah sendiri, meski dalam gelap. Ketakutan akan membuka aibnya sendiri. Raja tertawa puas. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sejak malam itu, nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya sebagai orang jenaka, tapi juga penyelidik paling cerdik di kerajaan. Cerita selanjutnya. Suatu hari, Raja merasa keuangan kerajaan mulai menipis. Ia pun memanggil para penasihatnya. Kita butuh sumber pemasukan baru, kata Raja. Salah satu penasihat berkata dengan serius, Baginda, hampir semua yang bisa dipajaki sudah dipajaki. Tapi, bagaimana jika kita kenakan pajak pada hal-hal yang tak biasa? Raja menyipitkan mata. Seperti apa maksudmu? Misalnya, pajak bau mulut, jawab penasihat itu. Bau mulut bisa mengganggu ketertiban umum, Baginda. Raja langsung tertawa. Tapi karena ingin terlihat kreatif dan bijaksana, ia mengiyakan ide itu. Maka diumumkanlah, setiap orang yang memiliki bau mulut menyengat, akan dikenakan pajak khusus kerajaan. Rakyat pun geger. Banyak yang marah, sebagian bingung, dan sisanya menahan tawa. Tentu saja Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia datang ke istana dengan membawa sesuatu yang ditutupi kain. Ada apa lagi, Abu Nawas? Tanya Raja. Baginda, katanya dengan tenang, hamba datang untuk membayar pajak bau mulut. Raja dan para menteri langsung bersorak. Akhirnya ada rakyat yang taat. Tapi, lanjut Abu Nawas, hamba tidak sendiri. Ia lalu membuka kain penutupnya, ternyata di dalamnya ada kandang kecil berisi 3 kambing. Ini apa maksudmu?
Tanya Raja heran. Ketiga kambing ini, jelas Abu Nawas sambil tersenyum, adalah kambing-kambing bau mulut paling parah di seluruh kampung. Mereka bahkan membuat orang pingsan hanya dengan embusannya. Maka, sebagai warga taat pajak, hamba bawa mereka langsung ke istana, agar Baginda bisa menilai seberapa besar pajak yang harus mereka bayar. Raja melotot. Para menteri mulai menutup hidung. Kau menyamakan rakyat dengan kambing? Tanya Raja. Bukan begitu, Baginda. Tapi aturan Baginda tidak jelas. Tidak disebutkan apakah pajak hanya untuk manusia. Maka, untuk menghindari salah tafsir, hamba membawa semua makhluk yang berbau mulut, termasuk kambing, kerbau, dan satu burung beo milik tetangga yang mulutnya busuk luar biasa. Seluruh istana riuh. Raja akhirnya sadar, aturan ini bukan hanya konyol, tapi juga memalukan. Akhirnya Raja mencabut peraturan pajak bau mulut. Ia menepuk bahu Abu Nawas sambil berkata, kau telah menyelamatkanku dari mempermalukan diriku sendiri. Abu Nawas tersenyum. Kadang, hukum perlu dicium dulu, sebelum diterapkan. Cerita selanjutnya. Suatu hari, Raja ingin membangun mercusuar tertinggi di dunia. Ia memanggil para insinyur, tukang, dan penasihat istana untuk merancangnya. Tapi semua rencana terhambat oleh satu masalah, angin di puncak bukit sangat kencang, hingga membahayakan bangunan. Raja pun mengeluh, andaikan saja kita bisa membeli angin dari tempat lain, dan mengganti angin di bukit itu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kantong besar yang diikat rapat. Di hadapan Raja, ia berkata penuh semangat, Baginda, kabar gembira, hamba berhasil membeli angin dari padang Sahara. Ini angin yang tenang dan sejuk, bisa menggantikan angin ribut di bukit itu. Raja menatapnya curiga. Apa maksudmu, Abu Nawas? Baginda cukup membuka kantong ini di bukit, dan biarkan anginnya keluar. Maka angin lama akan pergi, dan digantikan angin tenang yang hamba bawa. Para menteri langsung tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut geli. Kau benar-benar pandai berkelakar. Abu Nawas tidak tertawa. Ia memasang wajah serius. Hamba tidak bercanda, Baginda. Tapi jika Baginda menganggap menjual angin itu bodoh, lalu bagaimana dengan para pejabat yang menjual janji kosong setiap hari kepada rakyat? Bukankah itu juga angin yang lebih membahayakan? Ruangan istana langsung senyap. Abu Nawas menambahkan, setidaknya angin yang hamba bawa ini tidak menyakiti siapapun. Tapi angin dari para penjual janji, itu bisa meruntuhkan kepercayaan rakyat. Raja terdiam. Ia tahu Abu Nawas sedang menyentilnya, secara halus namun telak. Akhirnya Raja berkata, Abu Nawas, kau tak hanya membawa angin, tapi juga membawa kesadaran. Abu Nawas membungkuk hormat. Ia lalu berjalan pulang, meninggalkan istana dengan kantong angin yang tak pernah dibuka, karena sebenarnya, cukup dengan kata-kata, ia sudah mengubah arah angin kerajaan.